wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Yang terhormat Bapak Dadang Priyono SCMM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Ade Vivi, NIM 180111097. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya juga dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Pemasaran semester 5. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan saya yang berjudul Siwang dan Olos. Bisnis plan sendiri itu apa sih gitu? Jadi bisnis plan itu merupakan suatu kegiatan usaha untuk menjalankan bisnis kita itu bisa tercapai dan bisa mendapat keuntungan yang lebih juga. Oke, nggak usah lama-lama, jadi langsung aja simak videonya ya. Jadi ini bukti bisnis plan saya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Tada. Di sini ada juga latar belakang, terus struktur organisasi pelaksana juga, visi misi juga ada, terus ada tujuan, keunggulan produk, analisa pasar juga dan lain sebagainya, keuntungan, terus ada juga detail produksinya gitu. Tuh ya, kalian bisa lihat sendiri tuh. Langsung saja akan menjelaskan. Pertama, latar belakang saya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tuh, dalam aktivitas keseharian kita tentu saja akan membutuhkan makanan. Terus yang kedua, salah satu jenis makanan yang kita konsumsi itu berupa cemilan. Terus yang ketiga, jenis cemilannya itu yang menjadi favorit oleh semua kalangan masyarakat juga dari berbagai pihak, salah satunya yaitu siwang dan olos. Poin yang pertama, jadi gimana sih rencana bisnis, ide bisnis yang saya jalankan? Oke, saya jelaskan. Jadi yang pertama tuh saya nyoba-nyoba selama masa pandemi COVID-19 sekarang, aku nyoba-nyoba berjualan atau suka bikin makanan juga sih. Saya juga kadang orangnya kan bosenan juga, jadi kalau apa-apa suka gerak gitu. Maksudnya sebisanya saya gitu. Saya juga suka masak gitu. Jadi saya nyoba buat cemilan. Cemilannya tuh namanya siwang sama olos. Jadi emang aneh kan namanya, jadi sengaja sih aku juga sengaja buat cemilan tuh karena saya juga ingin dalam keseharian kita tuh butuh tenaga gitu, butuh yang namanya kegiatan juga. Jadi saya mencoba jualan siwang, bikin di rumah sendiri gitu. Saya awalnya kan mencoba, terus saya tawarin ke teman-teman, ke tetangga juga, bahkan ke semua masyarakat. Ternyata saya banyak orang yang mengkritik atau bahkan mengkasih support ke saya kalau makanan yang saya bikin tuh rasanya enak banget gitu. Jadi saya langsung mencoba jualan aja. Ternyata banyak juga peminatnya gitu. Siwang apa sih gitu? Siwang tuh jadi kayak terasi bawang gitu, kalau olosnya kayak semacam cimol isi gitu. Ya tentu saja gitu biar dalam keseharian saya juga bisa ada kegiatan juga gitu buat kesehatan. Yang kedua tuh, apa sih alasan bahwa ide bisnis yang saya jalankan merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan permintaan pasar dapat menciptakan pasar baru. Tentu saja, jadi usaha saya biar bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Terus yang selanjutnya ada kehigienisan dalam bahan dan proses pembuatannya, terus juga ada harga yang relatifnya
terjangkau semua masyarakat juga, harganya murah gitu. Terus yang selanjutnya ada pasar yang diminati tuh alhamdulillahnya oleh orang banyak gitu. Jadi saya juga bisa langsung menawarkannya kepada calon pembelinya langsung gitu. Terus juga saya mempunyai tujuannya tuh supaya yang pertama tuh memberikan variatif pada bentuk olos dan siwangnya juga gitu pada umumnya. Terus yang kedua bisa mencapai penjualan yang melebihi target. Selanjutnya yang ketiga itu alasan bahwa saya adalah orang yang paling tepat untuk menjalankan bisnis ini itu gimana sih? Because saya ingin menarik konsumen untuk menikmati salah satu jenis makanan yang saya konsumsi itu berupa cemilan juga. Jadi di saat kita sedang bosan atau kita lagi nggak ada cemilan gitu, bisa langsung ke saya aja gitu tuh, maksudnya buat ngerasain gitu cemilan saya, usaha saya juga. Bahkan terkadang juga kita tuh membutuhkan makanan kan. Nah jadi saya saya juga berusaha buat orang-orang tuh pada mau nyoba gitu ya. Alhamdulillahnya juga banyak peminatnya juga, banyak pembelinya juga. Jadi makanan yang seperti lauk pauk makan dan juga nasi dan siwang tuh bisa jadi pendamping makanan kita, jenis cemilan yang menjadi favorit juga kan. Jadi dari berbagai pihak, salah satunya tuh adalah olos dan siwang gitu. Siwang apa sih gitu? Jadi siwang tuh terasi bawang ya, kalau olosnya tuh cimol isi gitu. Nah terus saya juga menyediakan varian rasa, ada rasa ori, pedas, asin, terus sayuran, wortel, juga sosis dan lain-lain. Kalau siwangnya pedas, asin, ori juga bisa request juga. Jadi olos dan siwang tuh usaha saya yang bisa menjadi cemilan dan pendamping. Selanjutnya poin keempat, bagaimana saya akan mengembangkan bisnis dan bagaimana saya bisa menghasilkan uang atau keuntungan. Jadi untuk promosi untuk produk saya tuh dilakukan dengan cara melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook juga. Bisa COD juga. Saya juga memberi bonus 1 pieces di setiap pembelian 5 pieces olos dan siwang. Selanjutnya yang kelima, siapa saja sih sasaran pasar dan pembeli potensial produk saya dan bagaimana strategi saya menjual produk tersebut. Saya jualan produk saya tuh ini dilakukan di kantin tempat mahasiswa juga dan orang-orang di samping jalan, di warung kayak semacam kantin gitu, kantin pinggir jalan. Poin yang terakhir, yang keenam tuh dana rinci yang dibutuhkan untuk memulai bisnis sesuai dengan ide bisnis. Jadi yang pertama tuh bisa mendapatkan keuntungan. Pertama kan modal saya buat yang pertama buat siwang ya. Siwang tuh pengeluaran saya tuh awal modalnya 77.500 dan saya bisa dalam sehari saya bisa menghasilkan 15 pieces atau bahkan 20 pieces siwang. Nah terus saya alhamdulillah saya bisa mendapatkan laba kotornya tuh sebesar Rp200.000. Jadi di situ saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, alhamdulillah. Bahkan kalau olosnya sendiri kadang saya bukan kadang ya, jadi alhamdulillah juga sih dalam sehari itu saya bisa menghasilkan olos tuh pengeluaran dalam seharinya bisa nyampe 15 pieces ya, 15 pieces olos. Modal awalnya
62.500. Nah, laba kotornya dari Olos tuh saya bisa mendapatkan 200.000 rupiah. Biaya penjualannya kan serta ada biaya yang lainnya juga, ada biaya gas juga. Nah, terus ada wadahnya, ada terus buat stiker gitu, stiker yang buat ditempelin gitu biar banyak yang biar orang tuh pesennya gampang gitu. Jadi saya di situ saya di situ membuat akun saya yang akun jualan siwang dan olos saya tuh di situ ada. Olosnya sendiri ada 2 kilo tepung terigu, ada 1 kilo minyak goreng, terus wortel, ayam, sosis, garam. Nah, kalau siwangnya sendiri ada bawang merah, 1 kilo minyak goreng, cabai rawit lah ya, terus 2 buah terasi, gula secukupnya, dan penyedap secukupnya. Jadi alhamdulillah buat siwangnya sendiri saya dalam sehari bisa mengeluarkan 20 siwang, dan keuntungan laba kotornya dapat 225.000. Alhamdulillah. Jadi buat olos sendiri saya bisa menghasilkan dalam sehari itu pasti habis sampai 15 pieces olos. Jadi mendapatkan laba kotornya itu alhamdulillah juga 200.000. Jadi alhamdulillah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dan bisa menambah saya semangat juga biar usaha saya tuh makin lancar, terus makin kedepannya makin sukses gitu. Jadi saya tuh menjual olos per cupnya tuh 10.000, isinya 15, dan kalau siwangnya per cupnya 15.000. Jadi kalian jangan sampai penasaran buat usaha cemilan saya ini, bisa langsung pesan saja nanti ya. Sekian penjelasan bisnis plan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sorry, it's DJ.